Setelah kalian melihat video cuplikan tadi, apakah kalian sudah tahu mengenai topik apa yang akan kita bahas kali ini dan siapa sih tokoh yang dibahas pada cuplikan video tersebut? Penasaran? Yuk, simak terus videonya. Eits, sebelum masuk ke inti video, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Inayunita, saya absen 33 dari kelas 11 MIPA 2. Oke, lanjut. Nah, yang dibahas dalam video cuplikan tersebut yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur merupakan seorang tokoh Islam dan tokoh nasional asal Surabaya. Ia tergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Selain aktif dalam keagamaan, ia juga terlibat dalam pergerakan nasional. Ia adalah salah satu dari 4 serangkai yang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia sejak masa penjajahan Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Mas Mansur lahir pada tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marsyuki dan ibunya merupakan seorang keturunan Bugis dan juga Minang. Sang ayah merupakan pionir Islam dan ahli agama yang terkenal di Jawa Timur. Ia merupakan keturunan bangsawan Asta Tinggi Sumeneb Madura. Ayahnya dikenal sebagai imam tetap dan khatib di Masjid Ampel. Pada masa kecil, Kiai Haji Mas Mansur belajar soal agama melalui ayahnya sendiri. Namun selain itu, ia juga belajar di pesantren Sidoresmo bersama Kiai Muhammad Taha sebagai gurunya. Pada tahun 1906, saat Mas Mansur berusia 10 tahun, ia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana ia belajar mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik bersama Kiai Khalil. Akan tetapi, setelah meninggalnya Kiai Khalil, Mas Mansur harus meninggalkan pesantren dan kembali ke Surabaya. Setelah kembali dari pondok pesantren Demangan pada tahun 1908, Mas Mansur disarankan oleh kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah bersama Kiai Mahfudz. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar, situasi politik di Saudi mengharuskan Mansur untuk berpindah ke Mesir. Di Mesir, ia belajar di perguruan tinggi Al-Azhar bersama Syekh Ahmad Maskawi. Setelah lulus dari Al-Azhar, Mansur kembali ke Surabaya. Ia menjadi seorang ustadz di pesantren Mufidah. Pada masa itu, Mansur merasa bahwa pemerintah kolonial tengah menghalangi ajaran Islam. Kondisi ini membuat Mas Mansur bergabung dalam Muhammadiyah dan Persatuan Bangsa Indonesia. Kemudian, pada tahun 1937, ia terpilih menjadi Ketua Umum Muhammadiyah melalui pemilihan pada Muktamar Muhammadiyah ke-26. Meskipun Mansur juga sempat menolak, ia akhirnya setuju untuk menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Selain organisasi Muhammadiyah, Mas Mansur juga berinisiatif membentuk Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI pada 25 September 1937. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu para ulama di seluruh Indonesia dalam berjejaring dan membangun hubungan satu sama lain baik fisik maupun spiritual. Mas Mansur juga bergabung dalam organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA yang dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Keempat tokoh ini dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia. Pada tahun 1944, Mansur mengundurkan diri dari PUTRA karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Selain aktif dalam berbagai organisasi politik, ia juga aktif dalam masyarakat. Ia juga peduli terhadap nasib umat Islam di Nusantara. Perjuangan Mas Mansur dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan terlihat sejak ia bergabung dalam Sarekat Islam. Ia membentuk kelompok diskusi bernama Taswirul Afkar pada tahun 1916 di Surabaya. Kelompok diskusi ini bertujuan untuk memajukan umat Islam, terutama kaum mudanya. Berawal dari diskusi ini, kemudian muncullah beberapa gagasan untuk mendirikan sebuah madrasah.
Madrasah ini bertujuan untuk menanamkan serta membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Madrasah ini bernama Nadlatul Watan. Selain terjun ke organisasi politik dan sosial, Mas Mansyur juga tertarik dalam bidang jurnalistik. Ia memanfaatkan jurnalistik sebagai alat untuk menyebarluaskan berbagai gagasan dan pemikirannya kepada masyarakat untuk mencapai cita-citanya. Media komunikasi pertama yang Mas Mansyur cetus adalah Leginem pada 1920 di Surabaya. Saat pecah perang kemerdekaan, Mansyur belum benar-benar sembuh dari sakitnya. Namun ia tetap berjuang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nica. Karena tindakannya, Mansyur pun ditangkap oleh Nica dan dipenjarakan di Kalisosok. Mas Mansyur meninggal di tahanan pada 25 April 1946. Jenazahnya disemayamkan di Gipu, Surabaya. Atas jasa-jasanya ia diangkat sebagai pahlawan nasional. Apa alasan kamu memilih tokoh tersebut? Alasan saya memilih tokoh tersebut karena beliau banyak menginspirasi masyarakat dengan selalu membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Selalu ingin melihat masyarakatnya mempunyai hubungan yang baik satu sama lain, dan niat baik beliau yang dilakukan selalu berdampak baik bagi kedepannya. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat mengenai Kiai Haji Mas Mansyur. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Bye!